Penyidik Barreskrim Polri resmi menetapkan Edi Mulyadi sebagai tersangka dalam kasus ujaran kebencian dan pemberitaan bohong. Penyidik langsung melakukan penahanan terhadap Edi selama 20 hari terhitung malam ini. Rekan-rekan media yang saya hormati dan saya cintai, malam ini saya akan menyampaikan update penanganan kasus ujaran kebencian dan pemberitaan bohong yang dilakukan oleh saudara EM. Seperti kita ketahui bahwa saudara EM tadi pagi kurang lebih pukul 9:54 telah memenuhi surat panggilan kedua yang dilayangkan, dan setelah hadir dilakukan swab dulu terhadap saudara EM dan hasilnya negatif. Setelah itu dilakukan pemeriksaan dilakukan terhadap saudara EM sebagai saksi. Pemeriksaan berlangsung dari pagi hingga pukul 16:15. Itu pemeriksaan sebagai saksi. Setelah dilakukan pemeriksaan sebagai saksi dan memperhatikan dengan beberapa bukti pemeriksaan saksi dengan jumlah 55 orang, terdiri dari 37 saksi dan 18 ahli. Saksi ahli terdiri dari saksi ahli bahasa, saksi ahli sosiologi hukum, saksi ahli pidana, ahli ITE, analisis medsos, digital forensik, dan antropologi hukum. Setelah itu penyidik melakukan gelar perkara. Hasil dari gelar perkara, penyidik menetapkan status dari saksi menjadi tersangka. Kemudian hasil pemeriksaan penetapan tersangka mendasari penerapan pasal 45A ayat 2 junto pasal 28 ayat 2 Undang-Undang ITE. Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antar golongan sara. Kemudian dijuntukan juga di pasal 14 ayat 1 dan ayat 2, juga dijuntukan pasal 15 Undang-Undang nomor 1 tahun 1946 tentang perhimpunan hukum pidana, dan juga dijuntukan pasal 156 KUHP. Kemudian setelah diperiksa sebagai tersangka yang berlangsung dari 16.30 sampai 18.30 untuk kepentingan penyidikan perkara dimaksud terhadap saudara EM, penyidik melakukan penangkapan dan dilanjutkan penahanan. Penahanan dilakukan dengan alasan subjektif dan alasan objektif. Alasan subjektif karena dikhawatirkan melarikan diri, dikhawatirkan menghilangkan barang bukti, dikhawatirkan mengulangi perbuatannya kembali. Sedangkan alasan objektif, ancaman yang diterapkan kepada tersangka di atas 5 tahun.
Demikian teman-teman.